Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Mana Bakti 159. Marilah bersembah sujud kepada Allah. Marilah menghadap padanya. Nama Tuhan kita hormati, hormati Raja abadi. Padanya kita harapkan kurnia dan rahmat kasih-Nya. Marilah bersembah sujud kepada Yesus. Marilah menghadap padanya. Putera Allah, Bapa yang maha tinggi, yang hadir kini. Saudara kita yang datang di dunia membebaskan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-30 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan akan hukum utama dan terutama, yaitu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Bagaimana hal ini kita hidupi? Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di hadapan Allah, kita hening merenungkan hal ini. Seraya tentunya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali cinta yang kita nyatakan dalam seluruh kehidupan, sadar atau tidak, lebih berfokus pada diri kita, pada keluarga, pada kelompok kita. Dan itu sebenarnya sangat manusiawi. Tetapi justru kalau tidak ada keseimbangan, maka akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Seraya merenungkan sabda Tuhan, memohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dosa-dosa kita, kita juga membawa dalam doa-doa kita syukur atas segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara-saudari kita, anak kita utamanya Kenneth yang merayakan hari ulang tahun yang ke-13, Valerie yang merayakan hari ulang tahun yang ke-12, serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang sudah mendahului kita, Pak Aswadi Rustan, Yohanes Libianto, orang tua dari Pak Renol, kemudian Sofior Rafael, baru 2 bulan dan kemarin meninggal. Juga Maria Teresia Uy Hangking yang meninggal 26 Oktober 2022. Peringatan 1 tahunnya pada kesempatan ini. Juga Opa Papa Liong Kiang 50 hari yang lalu, persisnya pada tanggal 10 September 2023. Dan Jimmy Yohanes Japianto yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang ini boleh
menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita hening di hadapan Allah, memeriksa batin kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir mengajarkan dan memberi contoh hidup dalam kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bersabda, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau juga mengajarkan bahwa hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau,
dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri putramu kami selalu mengalami betapa besar cintamu kepada kami. Kami mohon, jiwailah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat mencintai Engkau dan sesama secara nyata, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam tindakan kami. Kami bersyukur atas segala rahmat dan cinta-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama datang di depan-Mu untuk mempersembahkan diri, niat, dan doa-doa kami. Seraya mohon, semoga berkat-Mu semakin melimpah bagi kami, juga terlebih bagi mereka yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Anak terkasih Kenneth yang merayakan hari ulang tahun yang ke-13 dan Valerie yang ke-12 tahun. Semoga usia yang Kau percayakan kepada anak-anak kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa dalam asuhan kedua orang tua, seluruh keluarga siapa saja, sehingga harapan dan cita-cita serta kedamaian kebahagiaan senantiasa menjadi bagian kehidupannya. Serta membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka tetap merasakan rahmat cinta kasih-Mu lewat keluarga sahabat kenalan yang senantiasa memerhatikannya, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Bapak Aswadi Rustan, Bapak Yohanes Libianto, Sofior Rafael, Bapak Jimmy Yohanes Jupianto, Maria Ui Hengking, dan Opa Papa Leong Kiang. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan bersiarah di muka bumi ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Dan janganlah kamu bebankan bunga utang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai,
maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, hanya itulah pembalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batu, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik
dari berhala-berhala kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah dan hidup yang benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang-orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapakku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, sehat. Puji Tuhan. Pada hari Minggu ini kita mendengarkan lagi hukum utama dan terutama, yaitu cinta kepada Tuhan sungguh dengan seluruh keberadaan kita dan juga cinta kepada sesama kita. Lewat bacaan pada kesempatan ini mengajak kita untuk memahami dan mengamalkan panggilan untuk mengasihi, mencintai, bahkan mengasihi lebih dari yang biasa. Sebagaimana Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka dalam karya pelayanan Yesus sungguh memperlihatkan hal ini dalam seluruh kehidupannya. Dan sebagai pengikutnya tentu kita diajak untuk sungguh memaknai dan memahami akan hal ini.
Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bagaimana caranya kita sungguh memahami dan memaknai hukum utama dan terutama ini? Mungkin saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan permenungan yang tentunya mengajak kita untuk berefleksi dalam seluruh kehidupan. Seringkali dalam perjalanan hidup Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, yang kita cintai sungguh dalam kehidupan kita tentu adalah orang yang paling dekat dengan kita, dan biasanya itu adalah keluarga. Orang yang telah katakanlah mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kita, atau kita mengambil bagian di dalam seluruh kehidupannya, dan bagaimanapun juga hal itu tidak terpisahkan dari hubungan darah keluarga, kerabat, dan masih banyak hal-hal lain. Namun dalam banyak teks Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu Tuhan Yesus memberikan suatu refleksi permenungan kepada kita. Apakah untungnya jika kita hanya mencintai orang-orang yang juga mencintai kita? Maka Tuhan Yesus memberikan suatu permenungan. Akan jauh lebih indah kasih dan sangat dinikmati kalau kita mampu dan bisa untuk mencintai orang yang membenci kita dalam kehidupan. Mana mungkin Bapak Ibu saudara terkasih kita mampu untuk itu, sulit sekali. Saya angkat jempol bagi mereka yang secara manusiawi pada saat yang sama ada yang melukai hati kita, mencemooh kita dan memfitnah kita, lalu yang ada dalam diri kita adalah tetap sabar dan mencintainya dengan hati yang tulus. Bapak Ibu saudara terkasih, ajakan-ajakan seperti inilah yang menjadi bagian permenungan kita pada kesempatan ini. Penggarisannya saya kira tidak jauh-jauh amat dari bacaan pertama kita dengarkan. Jika kamu menindas seorang janda atau anak yatim, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu. Dengan demikian Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan kepada kita, janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Dan ini adalah himbauan bagi bangsa Israel. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Maka apa yang dikatakan dalam bacaan Injil Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah kita sungguh-sungguh sudah mempercayai Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia dalam seluruh kehidupan kita? Atau masih ada Allah-Allah lain yang jauh lebih kita yakini dan kita percayai dalam seluruh kehidupan ini? Ketergantungan anak kecil pada orang tuanya seringkali menjadi gambaran kerajaan Allah, dan sebenarnya itulah yang diharapkan dalam keyakinan dan kepercayaan, sehingga perintah utama dan pertama itu dalam bacaan Injil pada hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua ialah yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada seseorang yang membenci dirinya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Maka dalam prakteknya kasih kepada Tuhan kita harus nyatakan
kepada sesama kita dalam seluruh kehidupan. Maka bagian teks yang lainnya boleh menjadi permenungan kita ialah, kalau kita sungguh-sungguh mau mencintai orang, maka perbuatlah seperti yang kita inginkan terjadi pada diri kita, dan pada prinsipnya tidak ada orang yang mau mencelakakan dirinya. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kasih kepada Allah diwujudkan dalam kasih kepada sesama kita dengan segala keprihatinan yang ada dalam diri kita dan seluruh keberadaan kita tanpa melampaui batas kemampuan kita. Saya seringkali mengatakan, tentu kita memberikan sesuatu yang kita punya untuk orang lain. Maka dalam hal yang kecil Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin ada yang bertanya, dalam pembagian komuni kudus, kenapa saya memberikan komuni dua rupa bagi prodiakon yang akan membagi komuni? Karena saya berharap bahwa mereka memiliki hal itu dalam dirinya dan ingin juga membagikannya kepada kita melalui tugas pelayanan lewat pemberian tubuh Kristus. Dan dengan demikian para prodiakonnya dipilih dari kita umat. Bapak Ibu saudara terkasih, kita menghargainya sebagai tanda kehadiran Yesus untuk memberikan tubuhnya kepada kita. Dan kita berharap bahwa mereka ini yang kita pilih diusulkan kepada Bapak Uskup dan akhirnya boleh menjadi pelayan di paroki kita. Apapun dan bagaimanapun bentuknya, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi pada saat pelayan-pelayan melaksanakan tugas itu, kita berharap bahwa yang diberikan adalah yang terbaik. Nah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam banyak hal kita harus sungguh menyadari akan kasih Tuhan ini. Dan menurut pengalaman saya tidak ada cara lain selain berusaha untuk mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, utamanya pada hari ini, lalu mencoba menghayati dalam seluruh kehidupan kita tanda kedekatan kita dengan Tuhan. Itu sangatlah berpengaruh untuk menghidupi rahmat cinta kasih-Nya. Bagaimana hal itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Tentunya sesuai dengan kapasitas, bakat dan talenta dan seluruh tugas pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan melalui semuanya itu, kalau kita mengupayakannya dan melaksanakannya dengan kasih sungguh dan menjadi bagian dari panggilan kehidupan kita, saya kira di sanalah kita sungguh menyatakan kehadiran Tuhan sepertinya dinyatakan dalam bacaan kedua, di mana Rasul Santo Paulus mengingatkan kepada umat di Tesalonika bersama dengan semua yang terpilih pada saat itu untuk diutus melayani mereka dan menghadirkan karya kerajaan Allah, tentunya dalam segala suka dan duka kehidupan. Dan dari semuanya itu mereka semua punya semangat yang meluap-luap karena kasih dan cinta kepada orang-orang yang mau dan ingin untuk mengarahkan hidup dan diarahkan kepada kemuliaan Allah, karena mereka sendiri telah mengalami kebangkitan. Dan akhirnya mereka mewartakan bahwa memang kehidupan di dalam dunia ini akan kita lalui dengan segala duka dan deritanya, dengan segala perjuangan, tetapi karena kita telah percaya kepada Sang Ilahi dalam diri Yesus Kristus yang telah datang menyatakan hal itu, maka kita akan menantikan kedatangannya yang kedua, yaitu hidup mulia bersama dengan Dia dalam kemuliaan Bapaknya. Itulah buah dari karya yang kita upayakan dan cinta yang kita hidupi untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk bisa menemukan hal itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, menurut saya dibutuhkan keheningan terus menerus, tanda persatuan sepenuhnya dengan Allah, mencoba untuk mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, membaca sabdanya dari kitab suci, lalu mencoba merenungkannya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Lalu begitu terus dalam seluruh perjalanan hidup, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti
minggu, dan akhirnya dari bulan ke bulan dan tahun-tahun. Siapa yang sungguh memaknai dan memahami akan hal itu dalam seluruh perjalanan hidup, tanda persatuan dengan Allah itulah yang seringkali dan akan kita upayakan dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga pada saat yang teduh utamanya pada hari Minggu dan hari-hari yang ditentukan bersama, lalu kita boleh berkumpul untuk boleh menyadari hal itu. Dan syukur-syukur kita boleh membagi pengalaman-pengalaman kehidupan. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bahwa semuanya itu akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Dan pada saat kita berada dalam situasi yang sendiri, semuanya itu boleh kita renungkan lagi terus-menerus. Dan sebenarnya itulah perjalanan hidup kekuatan rohani kita. Maka mari kita mohon supaya dengan kekuatan itu juga kita akan senantiasa semakin merasakan rahmat kasih Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita buat bukan karena kita, tetapi Allah lah yang sungguh berperan. Kita melaksanakan bukan semata-mata supaya pemenuhan kehidupan duniawi, tetapi terlebih pemenuhan kehidupan bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Dan dengan demikian itu menjadi panggilan dan pelayanan bagi kita untuk sesama yang kita jumpai, terlebih mereka yang sangat membutuhkan, mereka yang tidak berdaya, yang dikatakan dalam kitab suci miskin, mereka yang tidak ada yang memperhatikan, yaitu orang-orang canda, orang yang hidup sendiri dalam seluruh kehidupan mereka. Di sanalah kita dipanggil untuk semakin meneguhkan dan menguatkan mereka. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya kasih-Nya bagi kita dapat mengilhami segala sesuatu yang kita lakukan, dan supaya cinta kasih kita bisa menular bagi sesama kita. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga gereja, umat Allah, tidak pernah berhenti mewartakan dalam pengajaran, kehidupan, dan ibadatnya, bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama merupakan inti dari Injil, dan bahwa sesama kita adalah anugerah Allah kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam sistem ekonomi modern yang bercirikan pencarian keuntungan, efisiensi, produksi, dan kompetisi, orang tidak kehilangan hatinya, sehingga tetap mengutamakan hubungan-hubungan manusiawi yang penuh persahabatan dan saling menghargai. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam rumah dan hati kita ada tempat untuk para pengungsi dan pendatang. Semoga kami belajar membagi-bagikan harta dan diri kita sendiri kepada orang-orang kecil yang disayangi Tuhan, orang miskin dan sebatang kara, serta mereka yang menderita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang merasa tidak dapat mengampuni, yang jarang mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, atau mereka yang cita-citanya tidak tercapai,
Ya Bapa, semoga mereka menemukan secercah kebaikan Allah dalam perhatian serta pertolongan bagi mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Semoga dalam pergaulan bersama, kami lebih cenderung untuk saling mendukung daripada saling mendongkel. Semoga kami saling menerima dengan kepercayaan dan kehangatan, saling mengampuni dengan sepenuh hati, dan maju bersama dalam harapan dan kasih. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama datang di hadapan untuk mempersatukan hati kami untuk memuji memuliakan Dikau sebagai tanda bahwa kami berusaha untuk sungguh mencintai Engkau sepenuh hati dan segenap jiwa kami, ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada anak-anak kami, Kenneth yang merayakan hari ulang tahun yang ke-13, Valeria yang merayakan hari ulang tahun yang ke-12. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada anak-anak kami ini sungguh semakin membuatnya tumbuh dewasa, berkembang dalam iman, semakin berusaha untuk mengikuti perintah-Mu lewat teladan yang diperlihatkan oleh orang tuanya dan siapa saja mendampinginya, sehingga berkat-Mu semakin melimpah bagi mereka semua, rasa dan bahagia semakin mereka boleh nikmati. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga kuasa kasih-Mu tetap meneguhkan dan menguatkan mereka. Kau berkati siapa saja yang mendampinginya menjadi saluran perpanjangan penyembuhan bagi mereka, sehingga mereka yang sakit sungguh memperoleh kembali kesehatannya dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah meninggal, utamanya Bapak Suwandi Rustan, Bapak Yohanes Libianto, saudara anak terkasih Sofio Rafael, Jimmy Yohanes Yapianto, Maria Teresia Ui Hiang King, dan Opa Papa Liong Kiang. Semoga saudara-saudari orang tua kami ini yang telah berpulang, karena belas kasih-Mu Engkau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu dan menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama dengan para kudus-Mu. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga, kuatkan dan teguhkan, hibur seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Senang dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami dengan memakai takaran-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terlanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 243. Bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku, ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita gandum Kristus bila
Tuhan penebusku. Ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita anggur Kristus bila diperas di dalam sengsara, jadi anggur murni bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku. Ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita gandum Kristus bila kita digiling dalam hidup, jadi roti murni bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku. Ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Kita anggur Kristus bila diperas di dalam sengsara, jadi anggur murni bersatu dalam Kristus Tuhan penebusku. Ku persembahkan roti dan anggur kurbanku. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon pandanglah anugerah yang kami persembahkan ke hadirat-Mu yang Maha Tinggi berupa hasil usaha jerih payah perjuangan hidup kami. Semoga buah pelayanan kami lebih terarah kepada kemuliaan-Mu, dan dengan demikian kami pun semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu. Melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah hayat dan sepan. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami berdalam doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di
berikanlah masukan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Mana Bakti 294. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan citaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Tuhan semayam di hatiku, santapan jiwaku, dan menjadi air hidupku, penawar dahagaku. Walau bahaya menimpa, Tuhan melindungi. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tanpa was-was ku berjalan menempuh hidupku. Tuhan meraja di anganku, harapan citaku, dan berjanji menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan yang harum mewangi bagi Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik,
Kami bersyukur karena Engkau telah mengutus putra-Mu, memberi kekuatan baru bagi kami. Kami mohon dampingilah kami dalam menghayati iman dan mewujudkan kasih, serta dalam perjalanan kami menuju kerajaan-Mu di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tadun dengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 21 dan 22 Oktober 2023 sebesar Rp22.100.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp14.200.000. Sumbangan pribadi nonem sebesar Rp1.000.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Filemon Prayogo dan dengan Febriona Yunike Tresna sebagai pengumuman ketiga. Georgi Jeremy Onggi dengan Patricia Sanenli sebagai pengumuman ketiga. Denny Tuasela dengan Sri Novita Sari Pallawa sebagai pengumuman kedua. Justinus Geris dengan Gabriela Patricia Noviani Putri sebagai pengumuman kedua. Gradiat Prima Perdana dengan Angelina Eka Febriani sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Misa Hari Raya Orang Kudus dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pukul 18 atau pukul 6 sore. Misa peringatan arwah semua orang beriman dilaksanakan pada hari Kamis 2 November 2023 pada jam 7 pagi dan jam 5 sore. Bagi yang ingin memasukkan nama-nama keluarga yang telah meninggal, disilahkan dimasukkan di kantor sekretariat paling lambat 2 November jam 12 siang. Sehubungan dengan pembagian sembako di masa Natal bagi umat yang kurang mampu, kami memohon kiranya umat dapat menyumbangkan sembako. Sumbangan dapat diberikan mulai hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Misa penutupan bulan Rosario diadakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pukul 6 sore. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Masih ada beberapa tambahan Bapak Ibu Saudara terkasih sehubungan dengan seluruh perayaan di minggu ini. Sebagaimana kita membuka bulan Rosario dalam perayaan Ekaristi, hanya kebetulan pada saat itu adalah hari Minggu, kita membukanya dengan misa. Sesudah itu dipercayakan kepada setiap rukun untuk boleh mengadakannya di rukunnya masing-masing. Dan bulan Rosario itu sudah akan berakhir pada tanggal 31 Oktober yang akan datang, jatuhnya di hari Selasa. Maka ada penutupan misa Rosario bersama di sini, bulan Rosario yang tentu didahului dengan doa Rosario seperti kalau kita mengadakan perayaan Ekaristi. Perayaan dimulai biasa jam 18 atau jam 6 sore. Sebelumnya didahului dengan doa Rosario.
jadi 5:30 doa rosario. Dan seterusnya sepanjang minggu yang akan datang ini 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 hari Jumat pertama, lalu tanggal 4 itu hari Sabtu. Itu ada misa sore, dan tanggal 2 itu tadi sudah disampaikan, misa sorenya itu jam 5, selebihnya jam 6 termasuk hari Jumat pertama dan juga penutupan bulan Rosario. Saya kira itu yang kembali saya pertegas pada kesempatan ini, dan semua perayaan itu akan dibuat di dalam gereja ini, tidak di lantai 2 atau di kapel. Kemudian masih ada beberapa tambahan, ada 2 komunitas yang menjual kalender, yaitu para suster kongregasi Putri Reina Rosari atau PRR bersama dengan OMK Keuskupan Agung Makassar menjual kalender liturgi yang sudah mereka jual, kalender liturgi untuk tahun 2024. Harga per eksemplar 30.000 per eksemplar, boleh lebih. Tujuan penjualan kalender ini untuk para suster PRR itu adalah untuk membantu para penderita kusta, lepra di Naop, Keva NTT, para penderita kusta di Mumugu, Keuskupan Agats, Papua, anak-anak panti asuhan, para calon suster PRR dan karya misi Kenya, Afrika. Dan tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita di mereka menjual kalender. Kemudian masih ada juga hubungan dengan ekonomi sosial, di mana di keuskupan kita ada pergerakan untuk itu, yaitu koperasi. Yang ada di sini itu adalah koperasi Mekar Kasih, yang nanti siapa tahu ada yang berminat menjadi anggota, silakan mengambil brosurnya. Mereka juga menjual produksi-produksi yang diupayakan selama ini, atau memperkenalkan kepada mereka. Kalau mau membelinya silakan, tapi mungkin baik dilihat-lihat dulu apa yang mereka upayakan sebagai pengembangan ekonomi sosial di keuskupan kita. Dan kantornya saya kira kita sudah tahu semua. Bagi mereka yang tentunya menjadi anggota, mendaftarkan diri kemudian ikut pelatihan, sesudah itu baru dimasukkan menjadi anggota. Dan semua persyaratan ada di sana, visi misinya semua menjadi lengkap. Silakan kita boleh menggabungkan diri untuk menjadi anggota koperasi, karena ini juga di bawah katakanlah perlindungan gereja, dan mereka sebagai suatu koperasi cukup mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Saya kira itu yang saya tambahkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, terlebih pada seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini tanpa kecuali. Saya ucapkan limpah terima kasih, bahkan kepada seluruh umat yang hadir kita bersama-sama. Saya ucapkan limpah terima kasih juga kelompok sound system dan juga kelompok dekorasi yang senantiasa juga memperindah, mencantik gereja kita. Sekali lagi kepada mereka semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.